Hey everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Selamat malam semua. Video ini kita akan membahas lagi red issue BABP ya, dan nanti strateginya gimana. Saya coba analisa ya, kita analisa. Oke, sebelum saya lanjut ya, kita disclaimer dulu. Jadi bukan ajakan untuk membeli emiten BABP ini. Jadi kalau misalnya teman-teman beli, itu menjadi tanggung jawab teman-teman ya, jadi menjadi keputusan teman-teman sendiri. Saya sendiri nggak tertarik ya di emiten ini, cuma karena banyak yang PM nyangkut di sini ya, aku tak buat lah videonya lagi. Kemarin saya pernah udah membuat, cuma salah render ya, rendernya jelek hasilnya. Oke, ini tak buat lagi, semoga hasilnya nggak rusak lagi suaranya. Oke, kalau lihat hari ini masih turun lagi ya. Ini kalau lihat dari candle ya, kita horizon agak panjang dari Juli. Ini paling kuat ya di sini ya. Dia belum pernah mendekati area MA60 ya. Ini MA60 nih guys. Ini MA60, buat dulu. Ya, ini MA60 nih. Ya, MA60. Ini entry-nya di mana? Sebenarnya paling enak tuh entry ya kita samain dengan apa itu? R-nya ya. R-nya ini. Nih. Ini saya kok di bawah turunnya agak drama sih ini ya. Yang biasanya kalau butuh uang tuh harga dikerek naik biar ditebus, ini malah di bawah turun ya. Atau memang dia udah forecast ya, banyak yang nyangkut di atas, mau nggak mau harus tebus untuk average down mungkin ya, saya juga nggak tahu tujuan market di sini seperti apa, kok harganya malah turun. Biasanya tuh kalau RI ya kebanyakan naik ya, ini malah turun ya. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, misalnya kalau teman-teman sangkut ya posisi ini di atas pucuk sini, pasti dingin ini, di sini dingin ya, atau posisi ini nggak begitu jauh ya. Apa sih ini, kesini berapa sih? Ini 30% ya, sini berapa nih? Ini apa sih ya, 60% tinggi, lumayan juga loh, dalam juga nih kalau sangkut sini. Nah ini ya, kalau kita di cut loss sudah sayang ya, lebih baik average down aja. Average downnya nanti via nebus R aja ya, karena nanti dapat harga di 318 ya, 318. Oke, ini saya ulangin lagi caranya kemarin untuk teman-teman mungkin yang masih belum tahu mendapat informasi kayak R itu di mana. Nah teman-teman buka ini ya, buka IDX ya, id.co.id. Nanti setelah muncul webnya IDX ini, klik ya perusahaan tercatat, terus ini klik ini keterbukaan informasi ya, klik, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman tinggal ketikkan ya emitennya ya. Ini kita akan nyari BABP ya, ini ketikkan aja BABP, terus set ya, set. Jadi ini sambil belajar juga teman-teman, misalnya masih bingung dengan R seperti apa, nanti kita belajar ulang lagi ya. Tinggal klik ya, ini kita nyari ya, ini yang nyari kan nyari prospektusnya ya. Nih kita baca ya, nih jadi ini jumlah saham yang dikeluarin ini hampir 14 miliar ya, sekian 14 sekian. Terus nah ini harga tebusnya pelaksananya ini ya, nominalnya di 50, harga pelaksananya di 318 ya, 318. Yang diincar itu 4T ya, diincar 4T. Cuma yang ada berita yang kalau Mr. H ini cuma mau beli 200 ya 200 miliar, jadi sisanya siapa yang nanggung tuh. Dan kita cek ya, kita cek di sini naik mana ada kok.
Ini delusinya guys ya, ini delusinya 33% ya. Jadi delusi itu bukan delusi jumlah lot teman-teman, tapi delusi persentase ya. Jika nanti nggak nambah, jadi persentasenya berkurang. Misalnya dulu punya persentase 5% di emiten tersebut, jadi nanti kalau nggak ditebus R-nya, jadi nanti akan terdelusi, jadi berkurang, jadi bukan 5% lagi. Jadi bisa jadi kalau 30%-nya kan sekitar berapa itu? 50 tuh 25, berarti sekitar 4%-an, 5% atau 3% lebih lah. Nah, ini kita nyari, jangan lupa di prospektus tuh dilihat juga standby buyer-nya teman-teman ya. Teman-teman cek standby buyer-nya siapa. Ini yang menarik tuh sebenarnya ini ya. Ini tuh kemarin ya nggak ada ya. Kita punya dua saham dapat satu ya, jadi 2 banding 1 guys, 2 banding 1. Terus ini terakhir apa sih update nya, ini saham terus merupakan ya ini
di tanggal kerja 14 September ya, 14 September sampai 27 September yang tidak dilaksanakan tanggal akhir proses tersebut tidak berlaku lagi. Jadi sampai 14 sampai 27 ya, jadi terakhir nebusnya di hari itu guys. Terus ini bener guys, ini cuma 2 miliar ya, 200 miliar ya dia mau nebusnya itu. Oke, nanti kita lihat. Oke guys, kita lanjut ke nah chartnya ya. Nah misalnya teman-teman posisinya di sini ya, di sini ya, ya paling enak ya nebus lah teman untuk average down ya. Tapi nggak tahu lah kalau di bawah lagi juga saya nggak tahu. Tapi ya terserah teman-teman sih mau average down apakah mau nebus apa enggak. Kalau mungkin ya lebih ya kan udah punya barang jadi lebih nyantai teman, jadi lihat aja ini masih akan diseret lagi nggak sama bapak ini tuh, bapak ini diturunin terus nih di terus turunin terus misalnya teman-teman mau beli kan ada tanggal, taruhlah tanggal 8 ya, mungkin tanggal, karena saya pernah kemarin baca tuh tanggal 8 ya, terakhir kampretnya ini kok 10 ya, taruhlah 8 ya, kita lihat ya tuh turun apa enggak. Kalau di sini kalau misalnya pakai patokan MA60 berarti arah sini beli ya. Cuma kalau lihatnya sini supply demand tuh di sini ada demand ya, nih ada demandnya di sini ya, daerah sini guys, daerah sini itu berarti di 3310. Kalau 3310 dibanting ke 318 nggak begitu jauh sih ya. 33 ini berapa ini area sini lah, 3340 ke 18 ya, berapa itu, 2 poin lah gitu guys. Kalau mau entry atau nanti entrynya bertahap ya silakan. Ada cara kedua, beli R ya, beli R. Nah R ini ada 2 tipe, mau trading R atau beli R terus ditebus ya guys. Sebenarnya kayak trading R saya tuh kayak hari ini ya, hari ini tuh di Zebra tuh banyak yang cuan tuh temen-temen tuh beli di, karena intinya gini guys, ada banyak investor yang nggak tahu ya, nggak tahu tentang red issue ini. Dia kan misalnya kalau dia kan R nya tuh kan nilainya masih 1 ya, selama belum ditebus tetap 1 nanti. Nah 1 ke 2 kan udah 100%, 1 ke 5 udah 500%, mungkin udah gede nih langsung dijual. Padahal kalau kita hitung ya, misalnya 5 plus 3 10 318, terus harganya di misalnya di sini ya, itu udah cuan loh. Jadi cukup modalnya kan 5 tambah 5 rupiah tambah 318 itu jadi cuma 323 itu masih ada poin banyak loh di sini, hampir 50 poin. Kemarin saya juga ngelakuin kayak gitu di BBYB itu banyak yang jualan, dan saya cek teoretisnya tuh di 410 dan tebusnya tuh di 300 dengan harga jual tuh di 100 rupiah ya. Paling awal-awal mah nggak nyampe ya. Kalau di hari ketiga tuh masih 100 rupiah. Orang-orang nggak tahu, udah untung, mereka mikirnya udah untung ya. Saya tak kalkulasi dan misalnya saya tambah 100 tambah 300 kan masih 400 ya. Jadi saya masih untung 10 poin guys, tambah trading. Tapi saya nggak saya jual gitu, tak sahol, karena memang saya udah neliti lama di BIB, jadi sahol. Makanya ya cuan, lumayan, alhamdulillah cuan. Malah punya VG 300. Nah ini bisa dilakukan teman-teman juga gitu, cuma saya nggak paham ya emiten sini ya, saya nggak begitu tertarik dengan emiten sini, entah nggak tahu kenapa. Teman-teman kalau misalnya sangat tertarik ya itu targetnya ada 3. Kalau ini masalahnya nggak bisa naik ya, nggak naik. Kalau mau masuk
masuk ya di area sini ya. Di sini ada demand area nih, di area sini. Ini area sini ada demand area. Ini udah di supportnya juga sih, kalau kita gunain MA60 udah di dekat supportnya ini di area sini. Ya idealnya kalau misal dapat 18 ya malah untung ya, 18. Tapi ini kayak 50-50 ya guys ya. Jadi R nya 318, masa harganya 318 kan ya, ngapain nebus R kan, langsung beli di reguler juga sama aja, hari itu dapat malan gitu kan logikanya. Cuma kok edan ini ya. Tapi kalau dilihat dari speknya, hari ini ada spek lumayan tuh daripada kemarin. Lihat besok ya, di kerek naik apa enggak ya dari Senin. Terus ya strateginya gitu beli. Kalau misalnya beli ya ini ya di area sini ya, atau cara kedua ya lewat RI nanti teman-teman dapat beli di pas perdagangan awal ya guys ya. Perdagangan awal itu pasti harganya murah ya. Ada yang jual cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya, biasanya hari kedua baru naik. Ini yang saya ini sih sebenarnya tuh yang nggak tahu-tahu guys, biasanya nggak tahu-tahu tuh dijual, nggak tahu-tahu tentang rate sudah dijual aja itu, karena lihat persentasenya udah 500%, biasanya dapat cuma 10%, ini udah 500%, jadi udah iya. Nah gitu, jadi teman-teman kalau itu juga mau bisa untuk tradingan, bisa untuk tebus ya. Kalau kayak di tradingan oke, silakan. Yang penting teman kan bisa ngitung ya, R nya kan 318, terus modal beri di BABBR nya berapa ditambah, terus di teoretis dikurangin ya, jadi harga teoretisnya dikurangin modal beli R plus tebus R. Nah itu untungnya nanti. Tapi emang dia ngendep dulu guys ya, jadi ngendep dulu, ngendep kalau udah keluar ya, kalau udah keluarnya tebusan tadi udah jadi induk ya, nah itu baru ini sih. Memang biasanya nggak saya selalu untung sih lakukan itu sih, untung. Cuma kalau di emit ini saya nggak begitu kenal ya guys ya. Oke, ini kita langsung ke rumus guys. Misalnya ini stagingnya masuknya di area sini ya, di sini kita anggaplah kita pakai di 368 ya, 368. Rasionya kan 1 banding 2 ya, 2 ini 368 misalnya itu ya. Tebusnya di sini nanti dapatnya 2000 lot, AVG nya lama ya, 368 nya 368 368. Nah ini teoretisnya kalau seandainya harganya tetap di situ guys ya. Oh ini misalnya kita di sini, terus teoretisnya juga di sini ya, harga terakhir penutupan, misal harga penutupan situ ya, nanti teoretisnya di sini 3118, terus AVG teman-teman jadi 31 ini sama ya, misalnya nggak berubah lah guys, nggak berubah. Kita terus jumlahnya kan dari 4000 tambah 2000 kan jadi ini. Terus ini misalnya ini gerak ke 400 ya teman-teman, cuma segini, kalau tinggal 50 ya teman, minus 355 teman-teman, untung 360 untung. Kalau ke 300 teman-teman zong 30 juta ini. Nah ini, nah kalau kayak gitu ya teman ya, kalau kita scannerkan harganya gitu, nanti kan di sini kan kita udah bisa ngitung sih. Nah ini misalnya teman-teman yang beli di pucuk ya, ini lebih baik ya kalau memang ada modalnya ya silakan sih di average down ya. Tapi saya nggak tahu juga apakah harganya dengan diseret turun, juga nggak tahu ya. Ini nggak tahu juga apakah harganya mau keseret turun, juga nggak tahu. Ini yang sudah kan RI harusnya dibawa naik ya, karena mau butuh uang. Ini nggak tahu kok drama banget di sini. Di sini memang banyak drama. Atau nggak begitu tertarik ya karena dramanya ini, cuma banyak teman saya yang sangkut tuh, jadi tak buatin videonya mungkin. Nah
kayak Excelnya tadi di grup ya, teman ngambil aja di grup. Nanti untuk apa itu ke harga apa skenario harga bikin sendiri temen ya, belum saya buatin kayaknya, belum saya linkin sebenarnya. Ini misalnya kita rubah dari sini ya, 6 ini misalnya beli di pucuk ya 630 ya, misalnya di pucuk ya, kita misal punya VG di pucuk ya 640 misal ya teman ya, misal terusnya ini, terus AVG kita 533 ini tetap minus teman ya, tapi AVG kita turun guys, turun ini terlalu deket sih ya jaraknya. Nah ya nanti kalau mau nyoba cuan di sini ya teman-teman gini, pas perdagangan R-nya ya, R-nya itu di perdagangan teman-teman langsung cek di ini ya, maksudnya standby di pasar tunai. Nah itu biasanya yang awal tuh jualnya di kisaran 1, 2, 3, 4 ya, karena kemungkinan nggak tahu atau faktor lain lah ya, itu bisa didapat nanti teman-teman, baru nanti harganya kekerek ya. Yang penting teman-teman cek dulu selisihnya ya, selisihnya misalnya kan harga teoretisnya teoretisnya tadi ke 350 ya, 350 misal 350, terus kita tebusnya kan 315 ya, terus dapat harga 5, berarti kan 318 ditambah 5 jadi 323. Nah itu ngurangin, jadi teoretisnya dikurangin 350 dikurangin 323, jadi masih ada selisih 237%. Nah itu teman-teman selisihnya itu. Apalagi kita beli di spot tuh sebenarnya nyaman banget ya, nyaman banget spot. Jadi logikanya gini, kalau misalnya apakah itu akan diseret ke bawahnya, harusnya enggak ya, harusnya ya, logikanya kan rata-rata kan orang nebus kan RI banyak yang nebus ya, banyak yang nebus di harga 315, masa mau diturunin ke harga situ, seperti itu teman-teman ya. Saya loginya kayak gitu sih, dan lumayan berhasil semua, cuma nggak tahu ya emiten ini kok dia yang megang banyak barang tapi nebusnya cuma 200%, nggak ada standby bayarnya kan ya nggak tahu ya. Terus ada kabar malah private placement ya, nanti deh private placement coba tak analisa ya. Oke teman-teman, kalau gitu ya, jadi sebenarnya ada 3 strategi tadi ya. Sebenarnya beli ketika udah dapat info itu beli, biasanya itu mendekati R itu naik ya, kecuali di emiten BUMN dan ini ya emiten BUMN tuh biasanya stagnan ya, karena emang dia pemerintah nebus gitu, nebus tinggal nggak perlu harga dinaikin karena udah pasti tebus pemerintah. Kalau lagi pula kan market capnya gede, jadi ya butuh lumayan dana untuk goreng ke atas. Jadi yang goreng buat apa kan udah pemerintah udah standby nebus gitu kan. Kalau BUMN, makanya kalau BUMN nggak ada RI ya nggak tertarik mau masuk ya, pasti nggak kekerek sama kayak emiten lain, apalagi emiten tersebut butuh uang, harusnya itu dinaikin ya, dinaikin. Kan misalnya gini, ada 2 jenis ya temen ya, misalnya cek dulu ya RI nya tujuannya apa. RI nya kalau tujuannya untuk memperbanyak saham atau share yang beredar, biasanya harganya di situ-situ aja ya. Tapi RI nya untuk butuh uang atau menggalang dana, biasanya itu dinaikin ya. Kalau dinaikkan tinggi kan ada selisihnya kan dari harga tebus R dengan harga yang deep-nya itu kan lumayan, akhirnya orang-orang tertarik untuk nebus gitu. Jadi ingat teman-teman, bisa diingat ya, ada 2 ini ya, RI nya cek untuk apa.
untuk dana, penggalangan dana, atau untuk perbanyak saham. Misalnya untuk membeli saham tuh biasanya harganya ya di situ aja, nggak gerak-gerak. Gitu teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Nih yang nanya file dicari aja ya di grup Telegram, di file Telegram ada kok, situ ada file averaging juga ada, untuk rumus kalkulator averaging ada, kalkulator RSU ada ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.